Model pembelajaran inquiry. Perkenalkan, nama saya Paulinus Sarjon. Saya mahasiswa PPG Prajawatan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik teman-teman, apa itu model pembelajaran inquiry? Menurut Hanafiah dan Sujana, model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sedangkan menurut Abidin, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Jadi, disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran, sehingga pada kegiatan pembelajaran peserta didik lebih aktif dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang berikutnya, kita akan mempelajari karakteristik pembelajaran inquiry. Ada 3 bagian yang menjadi karakteristik pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik diharapkan mampu untuk mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua, menemukan jawaban sendiri. Peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir. Pada poin ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Yang berikut, langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, merumuskan masalah. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-teki dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Langkah yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Langkah yang keempat, mengumpulkan data. Pada langkah ini, peserta didik mengumpulkan data, yaitu aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.
Langkah yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan masalah. Merumuskan masalah pada tahap ini adalah bagaimana peserta didik mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Tujuan dan manfaat model pembelajaran inquiry. Menurut Usman dan kawan-kawan, mereka mengemukakan bahwa model pembelajaran inquiry memiliki tujuan dan manfaat dalam peningkatan kreativitas belajar siswa. Di antaranya, yang pertama, kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Pada tujuan ini, peserta didik mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah dan bagaimana mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif baik secara individual maupun kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Pada poin yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar sendiri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, sulit mengontrol kegiatan peserta didik. Pada poin ini, siswa diberikan kebebasan dalam menemukan jawaban tanpa diawasi oleh guru. Oleh karena itu, kelemahan dari pembelajaran ini atau kekurangannya adalah siswa sebebas-bebasnya tanpa pengawasan dari guru. Yang kedua, dalam merencanakan pembelajaran model ini akan terbentuk dengan kebiasaan peserta didik. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang panjang dalam mengimplementasikannya. Pada poin yang ketiga ini, ketika seorang guru mengembangkan metode pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry, maka dalam mengimplementasikan model ini, seorang guru harus mampu menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Shalom.